Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Novita BP 17230010 ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Keputusan Harga Produk Baru Berdasarkan Harga Subsidi Tergantung dan Pembagian Pembayaran. Dalam penelitian ini terkait tentang tukar tambah dan alokasi biaya. Fay menganalisis dan membandingkan strategi tukar tambah yang dilakukan produsen dan subsidi tukar tambah yang dilakukan pemerintah. Disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah lebih konduktif terhadap perluasan permintaan konsumen akan peralatan listrik rumah tangga. Untuk alokasi biaya, Way memberikan skema dengan mengalokasikan sebagian biaya investasi ke divisi lain. Toktai dan Way berasumsi bahwa operasi manufaktur dan remanufaktur dilakukan oleh dua divisi terpisah. Produk baru dan produk ulang dijual ke segmen pasar berbeda yang tidak tumpang tindih. GU dan GAO menganalisis risiko investasi untuk peningkatan produk, memberikan strategi pengendalian risiko investasi dengan mengalokasikan biaya investasi pada dua tahap, yaitu tahap manufaktur dan tahap remanufaktur. Berdasarkan strategi tersebut, keputusan harga dari harga jual baru dan harga pengumpulan produk bekas, permintaan produk baru dan penawaran produk bekas, dan keuntungan dari kedua tahap tersebut disajikan. Pada penelitian ini terdapat kasus yaitu saat ini pergantian peralatan rumah tangga telah menjadi topik yang paling hangat. Pemerintah Cina telah memutuskan untuk menawarkan subsidi keuangan dalam melakukan pergantian peralatan rumah tangga dari tanggal 1 Juni 2009 hingga 31 Mei 2010. Subsidi pergantian peralatan rumah tangga yang meningkatkan jumlah pergantian dan permintaan produk baru, dan produsen bisa mendapatkan hasil lebih banyak keuntungan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dua kasus yang terdapat pada keputusan harga, yaitu kasus pertama, pabrik menghasilkan produk baru dan pengencer menjual produk di pasaran konsumen. Pemerintah akan menawarkan subsidi keuangan untuk merangsang pergantian peralatan rumah tangga. Dan pada kasus dua, pabrik membuat produk baru di pasar konsumen dan pemerintah berhenti menawarkan subsidi keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif dengan analisis numerik dari hasil yang optimal melalui contoh numerik. Hasil pada penelitian ini yaitu yang pertama, pada kasus 1, jika subsidi bergantung pada harga eceran, tarif subsidi akan mempengaruhi keputusan harga dan keuntungan. Permintaan produk baru meningkat jika tarif subsidi meningkat. Yang kedua, pada kasus 2, rasio pembayaran saham akan mempengaruhi keputusan harga dan keuntungan. Jika rasio pabrikan dari pembayaran menurun, maka harga grosir dan pengecer akan menurun. Dan jika permintaan produk baru, keuntungan pabrikan dan pengecer akan meningkat. Yang ketiga, harga grosir dalam kasus 1 lebih kecil dari harga grosir pada kasus 2. Yang keempat, harga eceran dalam kasus 1 lebih besar dari harga eceran pada kasus 2. Yang kelima, keuntungan pabrikan dalam kasus 1 lebih kecil dari keuntungan pabrik kasus 2. Yang keenam, keuntungan pengecer dalam kasus 1 lebih kecil daripada keuntungan pengecer kasus 2. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang artikel tersebut. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.